challenge yang harus kalian lakukan, yaitu yang pertama hashtag MRS X Pertamina, dan yang kedua yaitu hashtag dari MRS Merdeka, ketiga Mandalika Racing Series, jadi tanda pagar ya. Dan selanjutnya kalian jangan lupa untuk Instagramnya jangan di private, dibikin public. Dan apakah hadiah yang akan kalian dapat? Yaitu hadiah dari VR46 Racing Apparel. Nah, akan ada 2 orang pemenang. Kalian akan mendapatkan, kita akan mengumumkannya besok. Jadi hari ini merupakan hari yang terakhir. Jangan sampai ketinggalan teman-teman ya. Dan ya, selamat melakukan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Semoga kalian semua lancar aktivitasnya sepanjang hari ini ya, amin. Dan kita akan langsung start saja. Kita lihat di sini red flag sudah menepi dari sirkuit. Lampu akan segera diperlihatkan di bagian atas. Kita lihat siapakah yang akan memenangkan race dari 2 kelas ini. Dan lights is out, the race. Oh, lagi-lagi untuk kedua kalinya seorang Kresna Aditya melakukan sedikit start yang terlihat lebih awal ya. Clutch yang coba dilepas oleh seorang Kresna Aditya. Kresna Aditya nampaknya terlalu awal tadi. Langsung masuk di tikungan yang pertama. Kita punya Pasya di sini battle dengan seorang Yosef Kurniawan nampaknya. Yosef Kurniawan atau IGD Pasek Wiranyana mungkin yang battle di sana. Kita akan melihat siapakah yang mungkin bisa memberikan yang terbaik demi memenangkan jalannya balapan di Sport 250 cc Community Race 2. Kita melihat di sini. Oh, langsung melesat saja 2 pembalap di bagian depan. Kita melihat di sini ada seorang Krishna nampaknya akan membalas kesalahan yang dibuat oleh dia kemarin hari. Kemarin dia sedikit membuat sedikit miskalkulasi. Kali ini mencoba untuk membuat sedikit lebih perfect, sedikit lebih sempurna, menyempurnakan teknik dan juga kalkulasi yang bisa lebih on point, yang bisa lebih dieksekusi dengan baik. Tikungan ke-10 kali ini kita melihat 2 pembalap ini langsung akan battle menuju ke titik-titik sektor berikutnya. Sektor yang ketiga sekarang. Dari tikungan ke-10 sampai pada tikungan yang ke-13. Kita melihat juga di grup berikutnya dari tim-tim yang ada di belakang. Kita melihat ada tim dari komunitas Ride in Track di sana mencoba untuk battle demi memperebutkan posisi ya, yang non kompro. Jadi harusnya kalaupun dia posisi pertama dan di belakangnya dia itu merupakan pembalap di Community Pro, berarti mereka dua-duanya posisi yang pertama. Tapi kita tinggal menunggu hasil saja. Intinya yang terjadi sekarang adalah perebutan posisi yang pertama seperti yang kalian lihat di layar kalian. Dan memasuki tikungan yang terakhir, ini dia seorang Kresna Aditya memasuki tikungan 17, going to cross the checkered flag, the finish line, maksud saya finish line, dan memasuki lap yang kedua. Kresna Aditya, IGD Pasek Wiranyana benar sekali di posisi kedua, dan ada Kadek Dwi Surya Putra. Sayang sekali Erik Saputra harus sedikit keteteran di posisi belakang. Erik Saputra, apa yang terjadi? Sedikit ada hand gesture juga yang mencoba untuk ditunjukkan tadi memasuki tikungan yang pertama. Ini dia 4 pembalap yang mencoba untuk memperebutkan top 3. Nampaknya itu seorang Pasya. Pasya harus turun jauh sekali. Pasya terakhir kali memimpin jalannya balapan ini dengan gap yang cukup jauh, hampir 4 detik kalau tidak salah. Dan kali ini dia berada di posisi belakang, tepat di posisi yang ke-7. Masih top 10, tapi dilihat dari gap yang jarak antara dia dan pembalap yang ada di depannya itu terlampau cukup jauh ya. Apakah ini masih mungkin untuk seorang Pasya melakukan sebuah comeback layaknya apa yang dilakukan oleh seorang Abimanyu Bintang Permadi di race yang sebelumnya? Kita akan melihat di sini perjuangan dari seorang Pasya dan juga Mr. Erik Saputra untuk comeback di lini depan. Kita masih melihat Kresna Aditya apakah bisa memenangkan race ini. 5 lap tersisa, tikungan yang ke-10, 3 pembalap. Oh, ada terlihat pembalap tadi yang sedikit melebar, tapi cepat transisi kamera membuat kita harus kembali ke belakang melihat beberapa pembalap untuk battle kali ini. Pasya nampak kesulitan Pasya kali ini. Apa yang terjadi dengan Pasya? Apakah dia ada sedikit mechanical issue atau mungkin settingan motor yang mungkin berbeda kali ini? Kita tidak tahu. Yang pasti ada new winner, calon pemenang baru lagi. Di sini Kresna Aditya sudah mendapatkan 1 menit 59 detik, satu-satunya yang mendapatkan waktu di bawah 2 menit. Pasya di sisi lain mencoba untuk membayang-bayangi pembalap yang di depannya dia.
yakni seorang Ahmad Musyarik Hadafi. Apakah bisa disalip di sini? Langsung dua pembalap yang terlihat di depan seorang Pasya Azumar. Apakah Pasya Azumar bisa mendekat dan menyalip dua pembalap yang di depannya? Di belakangnya seorang Pasya terlihat ada Roni Sulbianto dan juga Iputi, Krishna Aditya, IGD Pasek Wiratnyana kembali lagi ke posisi kedua, menggeser seorang Kadek Dwi Surya Putra. M. Fauzan Dava Aziz berdiam diri saja dia di posisi keempat, namun harus ada Pasya Azumar Azli yang mengejar. Pasya menyalip dua pembalap. Pasya mencoba untuk masuk ke posisi keempat sekarang dan dia berhasil. Nampaknya posisi gain position coba diambil oleh Pasya kali ini. Coba untuk mengejar pembalap-pembalap yang di depannya dia. 4 lap tersisa. Siapakah yang akan menjadi top 3 di race kali ini? Dua kelas yang berbeda, namun bisa tidak menutup kemungkinan mereka akan battle dengan kelas yang berbeda, tapi terlihat bisa menghibur kita sebagai penonton, sebagai pemirsa yang menyaksikan, yang memantau jalannya balapan, jalannya helatan dari Mandalika Racing Series ronde yang ketiga di race Sport 250 cc community kali ini. Kita lihat teknik yang mencoba untuk dibangun, strategi yang coba untuk disusun dari tiap-tiap pembalap. Ada beberapa tikungan, beberapa sektor yang mencoba untuk dimain aman ya. Ada beberapa tikungan dan sektor juga yang mencoba untuk di-push. Ada beberapa tikungan yang mencoba untuk di hard break, beberapa tikungan yang mencoba untuk di save, exit corner, entry corner yang mencoba untuk dibangun dari pembalap-pembalap ini. Kita lihat sektor yang terakhir untuk pembalap-pembalap di grup yang kedua. Nampaknya benar sekali Pasya mencoba untuk battle di posisi yang keempat. Pasya sudah berhasil overtaking kembali, turun ke posisi yang kelima kali ini. Kita lihat apakah dengan penurunan performa seperti ini akan membuat Pasya keteteran di posisi kelima. Dan ya, benar sekali, seorang Yosef Kurniawan Sugagio hunting down, going for that place, tapi melebar. Hati-hati, bagaimana pendapat dari Bung Ore melihat race yang sangat terpisah dalam beberapa grup kali ini? Iya, kalau kita perhatikan saat ini balapan dua kelas ya yang digabung menjadi satu balapan. Ini tentunya akan sedikit mempengaruhi pandangan mata rekan-rekan yang berada di rumah karena tidak ada pembeda secara visual ya, siapa yang di grup kompro kemudian ada di community. Ini tentunya akan menjadi sedikit mana sih yang kelas ini. Namun kita akan split nantinya di saat hasil keluar. Dan kalau kita perhatikan di sini ada pembalap Krishna Aditya berada pada posisi terbaik. Kemudian ia tergabung pada community. Sementara di community pro, IGD Pasek Wiratnyana merupakan pembalap yang ada di posisi ke-1 pada kelasnya. Artinya ia berada di posisi kedua dalam urutan balapan, namun ia saat ini menjadi seorang pemimpin. Dan ini tentunya duel yang terjadi dilakukan seperti apa yang disampaikan oleh rekan saya Bung Rio, bahwa kedua pembalap yang berada di depan ini nampaknya sama-sama bersatu, Bung. Ya, benar ya, sekali. sama-sama pemimpin pada grupnya. Dan kita akan tunggu 3 pembalap yang memimpin di pro adalah IGD Pasek, Kadek Dwi Surya Putra, kemudian Pasya Azumar. Kalau kita lihat bersama, Bung, ini nampaknya di pro justru berada pada deretan kedua setelah community. Artinya Krishna Aditya ini sedikit memiliki keberanian yang begitu bagus ya, berbicara di depan profesional-profesional di komunitas. Dan kita akan melihat Erik Saputra apa yang terjadi. Nampaknya ia tertinggal, Bung, posisinya apa yang dilakukan oleh seorang Erik Saputra. Ia nampaknya mengalami sedikit penurunan berbeda dengan balapan-balapan di kelas lainnya atau di event-event lainnya. Erik Saputra kini mengalami sedikit penurunan posisi. Ia berada di urutan 12. Dan kalau kita perhatikan, ia nampaknya akan berada pada posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke-7, Bung. Ke-7 dalam kelompoknya. Terjadi jual beli overtaking tadi antara seorang Pasya Azumar Azla dengan seorang Fauzan Dava Aziz. Betul. Tapi kita lihat di sini Pasya ada sedikit perbedaan performa ya, karena kalau dilihat dari performanya di hari yang kemarin, dia itu menang dengan jarak yang sangat jauh. Tapi ketika hari ini dia start langsung di belakang, malah kesulitan untuk mengejar ke depan, malah nampaknya dia terlihat kesulitan untuk melewati 1-2 pembalap di top 5. Dan
kalaupun dia sudah lolos dari pembalap yang di belakangnya dia, sudah sangat tidak mungkin melihat jarak dari dia dengan pembalap di depan itu terlampau 12 detik. Betul. Itu adalah merupakan, tapi pasnya top speed loh. Top, ya 172. kalau satu 10 pembalap kilometer ini lebih cepat. berada pada posisi kecepatan tertinggi nomor 139 172,8 km per jam. Speednya benar begitu kencang. Kita akan nantikan apakah hingga menit terakhir jalannya balapan pembalap ini akan tetap bertahan pada posisinya. Sementara saya menyayangkan Roni Sulbiakto. Sekali lagi Roni Sulbiakto ini dalam komunitas sebetulnya harusnya di atas rata-rata. Namun berbeda Bung, naik biasa motor bebek kemudian pindah ke sport ini juga perlu penyesuaian dan apalagi mungkin sudah jarang ngetrek kemudian diturunkan di sirkuit yang merupakan sirkuit permanen. Notabene pembalap dari Kebumen Jawa Tengah Roni Sulbiakto ini terbiasa di sirkuit-sirkuit Pasar Senggol. Baik, dan saat ini nampak jelas sekali lap akan memasuki lap-lap terakhir dan mulai ada penurunan posisi dari jalannya balapan. Pasha Azumar yang mulai tergerus posisi, mulai melakukan pengerusan posisi pada Kadek Dwi Surya Putra. Artinya Pasha Azumar naik ke posisi ketiga. Ada progres yang bagus di sisa lap yang ada Bung. Ya benar sekali, dan ya kita sudah memasuki lap yang terakhir. Mungkin rekan saya Bung Orin Sugawa akan menunggu mereka ya di park frame juga podium, dan kita lihat di sini seorang, wah Krishna, jauh sekali Krishna. Kita akan melihat seorang Krishna mencoba untuk memberikan sebuah jawaban atau balasan kepada seorang Pasha. Pasha meninggalkan mereka kemarin dengan jarak 3-4 detik. Sekarang 7,5 detik, jauh sekali dari pembalap-pembalap yang ada di belakangnya dia. Disusul oleh IGD Pasek Wiranyana. IGD Pasek dengan seorang Pasha aja 6 detik. Ya. Dan gap IGD Pasek kepada Krishna itu 7 detik. Ini merupakan kesenjangan yang ada dalam balapan kali ini ya. Kita lihat seorang Krishna ya hebat all the riders dan merupakan pembalap yang akan pertama crossing the line, sudah memasuki sektor yang terakhir, Bu. Ya. Sudah akan kita lihat bersama pembalap-pembalap yang akan segera menyelesaikan jalannya balapan, dan bendera finish sesaat lagi menantikan kehadiran Krishna Aditya, pembalap nomor start 68 yang menguasai jalannya balapan dari awal hingga menit-menit terakhir. Ia tak terkalahkan, ia tak berada pada posisinya. Ini dia Krishna Aditya dari Dewata Racing Team dari Bali yang akan menyelesaikan lap demi lap di line finish lebih awal. Ya, Krishna mencoba untuk masuk di sini. Krishna Aditya, he's the winner of the race of this 250cc community. Banyak selamat untuk Krishna, dan nampaknya IGD sudah mencoba menyusul di posisi kedua. Dua pembalap ini kemungkinan besar merupakan juara satu dari kelas mereka masing-masing. Dan di posisi ketiga ada Kadek Dwi Surya Putra, Pasha di posisi keempat, M. Fauzin posisi kelima, Ahmad Musyarik Hadafi posisi ke-6, Roni Sulbiakto 7, Iputu Adikartika Putra di posisi ke-8, Yosef Kurniawan Subagio posisi ke-9, Koko Helmi 10, Albert Wilanda 11, Erik Saputra 12, dan Sultan Fadila posisi ke-13. Ya, itu dia para pembalap-pembalap yang sudah selesai melakukan jalannya balapan di race yang kedua untuk kelas komunitas 250cc. Oke, ini yang merupakan hasil dari race final result dari pertandingan Mandalika Racing Series 2025 Sport 250cc Community Race yang kedua. Ya, sudah terlihat kelas-kelasnya dia, dan merupakan
Wah, kita lihat di sini nampaknya posisi kedua dari kelas komunitas yaitu seorang Iputu Adi Kartika Putra dan Yosef Kurniawan Subagio posisi ketiga untuk kelas komunitas. Dan untuk community pro itu juara satunya yaitu IGD Pasek Wiranyana, ada Kadek Dwi Surya Putra dan posisi ketiga ada Pasya Ajumar Ajlan. Nampaknya Pasya masih berada di sebuah podium ya untuk kelasnya dia. Dan ini dia, dan setelah sesaat tepat setelah podium dari kelas ini kita akan masuk ke Super Pole. Oke, finally akhirnya we're back on the National Sport 150cc. Akan ada 24 pembalap yang bertarung di Super Pole race kali ini. Sudah terlihat akan langsung, oh ini merupakan highlight. Ini sudah merupakan highlight dari Sport 250cc Community. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa selanjutnya nantinya akan ada National Sport 150cc Super Pole ya. Dan tentunya dengan jalannya balapan dari pertandingan Mandalika Racing Series di ronde-ronde ini tidak akan berjalan tanpa adanya para sponsor yang membantu jalannya dari